Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita masih akan lanjutkan pembahasan terkait dengan laporan arus kas, khususnya untuk kasus Haris Industries. Di sini sudah disajikan laporan posisi keuangan komparatif, yaitu per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Dalam laporan posisi keuangan, seperti biasa ada aset, lalu ada liabilitas dan juga ekuitas. Nah, setelah laporan posisi keuangan ada informasi tambahan, data tambahan yang diperoleh dari penelusuran laba rugi dan juga akun-akun yang ada di dalam catatan akuntansinya tahun 2019. Yang pertama adalah laba bersih tahun 2019 adalah 524.580. Nah, berarti ini diperoleh dari penelusuran laporan laba rugi. Yang kedua, beban penyusutan yang dilaporkan pada laporan laba rugi ada penyusutan bangunan dan penyusutan peralatan serta mesin. Ini juga di dalam laporan laba rugi ada. Lalu ada amortisasi paten yang dilaporkan dalam laporan laba rugi sebesar 5.040 laporan laba rugi ya. Lalu selanjutnya bangunan diperoleh dengan membangun sendiri dan menghabiskan kas sebesar 579.600. Jadi nanti jika terjadi perubahan pada akun aset bangunan ya, 579.600 itu merupakan bangunan yang dibangun dari hasil sendiri, artinya perusahaan itu membangun sendiri dan telah menghabiskan uang tunai atau kas sebesar 579.600. Selanjutnya ada utang wesel senilai 224.000 diterbitkan untuk memperoleh kas, artinya perusahaan menerbitkan utang wesel agar perusahaan dapat memperoleh tambahan kas atau uang tunai. Selanjutnya, 30.000 lembar saham biasa diterbitkan dengan harga $13 untuk melunasi utang obligasi. Jadi, tidak seperti kasusnya Kanaki Produk yang menerbitkan saham untuk memperoleh kas. Di sini Haris Industries menerbitkan saham biasa untuk melunasi utang obligasi. Selanjutnya adalah dividen tunai sebesar 131.040. Jadi ini adalah total dividen kasnya. Instruksinya adalah buatlah laporan arus kas, berarti full ya, dari aktivitas operasi, investasi dan juga pendanaan. Namun ada ketentuannya bahwa untuk aktivitas operasi gunakan metode tidak langsung. Oke, kalau metode tidak langsung berarti yang pertama kali paling atas sendiri di dalam aktivitas operasi nanti adalah laba bersih atau rugi bersih. Oke, nah untuk bisa menyusun laporan arus kas, kita harus seperti biasa ya menghitung besarnya perubahan yang terjadi pada setiap akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Nah, pertama dari kas dulu. Kas tahun 2018 itu 360.000 sekian, sedangkan 2019 adalah 443. Nah, ini sudah otomatis naik ya kasnya. Sebesar berapa? 82.320. Jadi nanti di dalam laporan arus kas bagian dua baris terbawah itu ada tiga baris terbawah itu ada kenaikan atau penurunan kas. Nah, harusnya nanti hasilnya adalah naik sebesar 82.320. Selanjutnya adalah piutang usaha, awalnya 592.000 menjadi 665.000, berarti naik ya, sebesar 73.080. Selanjutnya adalah persediaan, awalnya ada 1 juta sekian menjadi 800.000 sekian. Nah, berarti sudah jelas ini turun ya persediaannya sebesar berapa? 134.680. Lalu untuk beban dibayar di muka, awalnya adalah 25.200
menjadi 31.640. Otomatis naik ya. Sebesar berapa? 6.440. Selanjutnya terkait dengan tanah, tahun 2018 ada 302.400, sedangkan tahun 2019 302.400, sama, tidak terjadi perubahan. Maka ya sudah, tidak ada perubahan. Sedang untuk bangunan itu awalnya 1.100.000 sekian menjadi 1.700.000 sekian, berarti naik ya. Sebesar berapa? 579.600. Nah, tadi ada informasi tambahan bahwa bangunan diperoleh dengan membangun sendiri dan menghabiskan kas sebesar 579.600. Berarti perubahan di bangunan ya yang kita hitung sebesar 579.600 itu merupakan hasil dari kita membangun bangunan dan itu adalah jumlah kas yang kita keluarkan. Lalu untuk akumulasi penyusutan bangunan awalnya adalah 414.000 sekian menjadi 466.000. Nah, berarti naik ya sebesar 51.660. Untuk peralatan dan mesin awalnya 781.200, tahun 2019 menjadi 781.200, berarti tidak ada perubahan. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin awalnya 191.520 menjadi 214 sekian, berarti naik ya. Sebesar berapa? 22.680. Nah, selanjutnya paten awalnya adalah 112.000, tahun 2019 menjadi 106.000, berarti ini ada penurunan ya. Penurunannya sebesar berapa? 5.040. Oke, kita cek di sini apakah amortisasinya itu sebesar 5.040 dan ternyata benar. Amortisasi paten yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi adalah sebesar 5.040. Oke, berarti perubahan di dalam paten ini yang turun sebesar 5.040 merupakan imbas dari adanya amortisasi paten. Amortisasi paten akan langsung mengurangi nilai dari paten. Dan begitu pula dengan akumulasi penyusutan. Nah, di sini untuk bangunan 51.660, untuk peralatan dan mesin 22.680. Kita cek. Beban penyusutan bangunan adalah 51.660, peralatan dan mesin adalah 22.680. Sama ya. Lalu selanjutnya untuk aset kita sudah menghitung semua perubahannya, berarti lanjut ke liabilitas. Pertama, utang usaha awalnya 927.000 sekian menjadi 837.000 sekian, berarti ada penurunan sebesar 89.600. Untuk utang gaji awalnya adalah 25.200 menjadi 32.760, berarti ini menandakan adanya kenaikan sebesar 7.560. Selanjutnya adalah utang dividen awalnya 87.080 menjadi 78.000 sekian, berarti turun ya sebesar berapa? 8.120. Lalu selanjutnya ada utang wesel yang jatuh temponya adalah 10 tahun. Awalnya itu kita tidak punya utang. Lalu tahun 2019 kita punya utang wesel 224.000. Berarti ini menandakan terjadinya peningkatan sebesar 224.000. Artinya kita atau sebagai perusahaan menerbitkan utang wesel. Kita cek tadi. Nah, di sini keterangannya utang wesel senilai 224.000 diterbitkan untuk memperoleh kas. Berarti utang wesel ini semuanya 224.000 itu kita memperoleh kas. Utang obligasi awalnya 390.000 menjadi 0. Berarti ada indikasi penurunan sebesar 390.000. Oke. Selanjutnya, pada modal saham biasa
Awalnya 50.000 menjadi 200.000, sudah jelas pasti naik ya. Sebesar berapa? 150.000. Lalu untuk premium saham-saham biasa, awalnya 126.000 menjadi 366.000, berarti naik sebesar 240.000. Lalu untuk laba ditahan, awalnya adalah 2.118.660 menjadi 2.500 sekian, berarti naik ya. Berapa? 393.540. Nah, karena perubahannya ada di dalam laba ditahan, ini bisa disebabkan karena yang pertama adalah adanya dividen, yang kedua adalah adanya laba bersih. Dividen akan menurunkan laba ditahan, sedangkan laba bersih akan meningkatkan laba ditahan. Baik, karena kita sudah menghitung semua perubahannya, maka kita akan mencoba untuk menjawab ya. Oke. Nomor 2, laporan arus kas. Oke, kita beri nama perusahaannya ya. Adalah Haris Industries. And Corporation. Nama laporannya, laporan arus kas. Lalu periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenapa periode yang berakhir? Karena ini mencerminkan atau laporan ini menceritakan arus kas selama tahun 2019, bukan hanya per 31 Desember 2019. Oke, yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Oke. Untuk arus kas dari aktivitas operasi, karena kita pakai metode tidak langsung, berarti yang pertama adalah pasti laba bersih atau rugi bersih. Karena tadi perusahaan itu menghasilkan laba bersih ya sebesar 524.580. Oke, 524.580. Lalu karena laba bersih itu dasarnya adalah accrual basis, di mana accrual basis adalah transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat terjadinya pengeluaran atau penerimaan kas. Maka harus kita ubah menjadi cash basis gitu ya, yang hanya melibatkan kas. Maka beban-beban non kas, lalu transaksi yang merupakan aktivitas investasi dan pendanaan yang masuk ke dalam laporan laba rugi harus kita keluarkan karena ibaratnya dia itu salah tempat gitu ya. Dan juga yang satu lagi adalah terjadinya perubahan pada liabilitas lancar dan aset lancar. Nah, karena laba bersih adalah accrual basis, maka harus kita sesuaikan. Penyesuaian laba bersih menjadi arus kas bersih. Oke. Yang pertama kita cek untuk beban-beban non kas. Artinya beban-beban yang tidak mempengaruhi kas, tidak melibatkan kas. Pasti adalah beban penyusutan dan juga amortisasi. Pertama, beban penyusutan. Apa di situ? Oke, bangunan ya, boleh dipisah, boleh digabung. Beban penyusutan peralatan dan mesin. Untuk penyusutan bangunan itu sebesar 51.660, untuk peralatan dan mesin 22.680. Tandanya apa? Tandanya adalah plus. Kenapa? Karena di dalam laporan laba rugi saat kita menghitung laba bersih,
beban penyusutan kan sudah mengurangi penghasilan ya. Karena beban penyusutan adalah beban non-kas, maka yang sudah kita kurangkan di dalam laporan laba rugi harus kita tambahkan di dalam laporan arus kas. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan apakah ada beban non-kas yang lain. Nah, ternyata di sini ada amortisasi paten. Oke, berarti kita amortisasi paten. Amortisasi paten sama dengan beban penyusutan ya, hanya saja amortisasi itu untuk aset tidak berwujud sebesar 5.040. Lalu selanjutnya kita akan melihat apakah ada transaksi dari aktivitas investasi dan juga pendanaan yang masuk ke dalam perhitungan laba bersih. Nah, ternyata di sini tidak ada informasi tambahannya terkait dengan hal tersebut, maka selanjutnya penyesuaian selanjutnya adalah terkait dengan perubahan pada aset lancar dan juga liabilitas lancar. Yang pertama, aset lancar adalah piutang usaha. Ternyata terjadi kenaikan, berarti kenaikan piutang usaha sebesar berapa? 73.080. Diingat, kalau piutang usahanya naik, kalau aset lancarnya naik, maka di dalam laporan arus kas harus dikurangi. Kurangi 73.080. Ini boleh pakai tanda kurung, boleh pakai tanda min ya. Lalu selanjutnya adalah persediaan. Ini turun sebesar 134.680. Berarti ini menandakan bahwa barang yang terjual di tahun 2019 itu tidak hanya bersumber dari barang-barang yang dibeli saja, namun juga barang-barang yang kita beli di tahun 2018 gitu ya. Berarti penurunan persediaan sebesar 134.680 harus kita tambahkan ya, karena ininya turun, karena aset lancarnya turun, berarti harus kita tambahkan di dalam laporan arus kas. Lalu selanjutnya adalah beban dibayar di muka, ini ya, naik. Oke, berarti kenaikan beban dibayar di muka sebesar 6.440. Diingat, ini naik, beban dibayar di muka adalah aset, berarti harus kita kurangkan. Lalu apalagi tanah masuk aktivitas investasi, bangunan juga investasi, paten juga investasi. Oke, untuk aset lancarnya sudah, berarti kita pindah ke liabilitas lancar ya. Di sini ada utang usaha. Utang usaha turun 89.600. Penurunan utang usaha. Kalau kasusnya liabilitas lancar, kalau utangnya turun, berarti di dalam laporan arus kas juga harus dikurangi, karena dikurangi itu artinya adalah terjadi pengeluaran kas gitu ya, sebesar 89.600. Tapi kalau misalnya ada kenaikan, misalnya adalah ada kenaikan utang usaha, maka di dalam laporan arus kas nanti harus ditambahkan. Selanjutnya adalah utang gaji. Utang gaji naik, berarti kenaikan utang gaji. Jadi di dalam laporan laba rugi kan pasti ada beban gaji ya. Nah, apakah beban gaji semuanya itu dibayar dengan menggunakan kas, sudah dibayar semua? Ternyata di sini utang gajinya naik, berarti ada yang tidak dibayar. Sebesar berapa? 7.560. Karena di dalam laporan laba rugi sudah kita kurangi ya beban gaji, maka di dalam laporan arus kas harus kita tambahkan yang diwakili oleh utang gaji. Selanjutnya
utang dividen. Utang dividen ini masuk ke aktivitas pendanaan ya, karena berkaitan dengan saham. Lalu utang wesel jatuh tempo 10 tahun berkaitan dengan pendanaan juga, karena jatuh temponya 10 tahun ya. Lalu utang obligasi juga sama, utang jangka panjang, berarti nanti masuk ke pendanaan. Ini saham biasa, lalu premium saham, dan dapat ditahan. Oke, berarti selesai. Tinggal kita tuliskan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Totalnya berapa? Tinggal di sum saja, karena kita pakai Excel ya. Kalau tidak, berarti teman-teman hitung manualnya 524.580 ditambah 51.000 ditambah 22.000 tambah 5.000 kurangi 73.000 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi ya, yang kedua. Oke, investasi ini isinya adalah investasi perusahaan, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, termasuk di dalamnya adalah investasi pada properti atau aset tetap dan juga aset tak berwujud. Oke, di sini keterangan untuk investasi adalah untuk tanah tidak terjadi perubahan, berarti tidak masalah. Bangunan ada naik 579.600. Oke, kita cek apakah bangunan tersebut kita bayarkan dengan menggunakan kas gitu ya. Bangunan, oke, bangunan diperoleh dengan bangun sendiri dan menghabiskan kas. Nah, berarti ini 579.600 itu semuanya menggunakan kas. Berarti kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Keterangannya adalah pemerolehan atau pembangunan bangunan sebesar berapa? 579.600. Oke. Berarti kan selanjutnya ada lagi peralatan dan mesin tidak ada perubahan. Lalu paten ini berubah tadi kayak karena ada amortisasi, bukan karena kita membeli paten atau menjual paten. Berarti sudah selesai untuk aktivitas investasinya. Tinggal kita hitung arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar sama ya, tinggal disamakan saja. Oke, selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan terkait dengan utang jangka panjang dan juga modal saham, terkait dengan saham. Oke, kita cek utang jangka panjang ya, berarti mulai dari utang wesel jatuh tempo 10 tahun, awalnya 0 menjadi 224.000. Kita cek apakah wesel ini kita memperoleh kas atau tidak. Oke, utang wesel senilai 224.000 diterbitkan untuk memperoleh kas, berarti kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Penerbitan utang wesel jangka waktu 10 tahun sebesar 224.000. Selanjutnya, setelah utang wesel ada utang obligasi turun 390.000. Apakah ini kita jual untuk memperoleh kas atau tidak? Kita cek lagi datanya. Di sini ada keterangan untuk utang obligasi bahwa 30.000 lembar saham biasa diterbitkan dengan harga $13 untuk melunasi utang obligasi. Nah, berarti utang obligasi ini tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas karena dia tidak mempengaruhi kas, karena utang obligasinya itu dibayar dengan menggunakan lembar saham biasa, bukan menggunakan
kas perusahaan. Selanjutnya sudah ya, berarti tadi kalau menerbitkan saham untuk membayar utang, berarti perusahaan bisa membagi dividen. Nah, di sini kita cek utang dividen sebesar 8.120 turun. Oke, kita cek utang dividen. Nah, di sini ada dividen tunai sebesar 131.040. Nah, berarti di sini pembayaran dividen. Nah, ini ada 131.040. Oke, ini ya karena di dalam laporan posisi keuangan utang dividennya itu turun, berarti ada dividen yang tahun 2018 tapi baru dibayar tahun 2019. Berarti di tahun 2019 kita ada dua jenis dividen yang dibayar, yaitu dividen tahun 2018 dan juga plus dividen tahun 2019. Nah, berarti tinggal ditambah ya 8.120. Ketemunya adalah 139.160. Karena ini pembayaran, maka kita minkan. Artinya min ini adalah arus kas keluar. Ini pemulihan bangunan juga kita minkan. Oke. Nah, karena ini sudah selesai, berarti arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berarti tinggal disam ya. Nah, berarti nanti kita akan menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan juga dari aktivitas pendanaan. Nah, berarti ini tinggal disam ya. Kalau kalian menggunakan manual berarti 577.000 sekian dikurangi 579.000 sekian ditambah 84.000 sekian. Hasilnya adalah masih positif 82.000. Artinya positif ini berarti kenaikan kas bersih. Karena positif ya, karena kalau negatif hasilnya misalnya adalah negatif 82.000, maka itu merupakan penurunan kas bersih. Lalu akan kita sandingkan dengan kas awal tahun 31 Desember 2018 atau 1 Januari 2019 sama saja ya. Sebesar berapa kas awal tahunnya? 360 920. Nah, berarti kas akhir tahun 31 Desember 2019 adalah kali ini sama-sama positif, berarti tinggal ditambahkan ketemunya adalah 443.240. Harus harus sama dengan kas pada 31 Desember 2019 di laporan posisi keuangan. Sama ya, 443.240. Lalu perubahannya, karena ini kenaikan ya, 82.320 harus sama juga. Ini di dalam laporan posisi keuangan komparatif, perubahannya adalah 82.320. Berarti sudah benar. Nah, itu adalah contoh untuk kita bisa meng-cross check, untuk kita meyakinkan bahwa perhitungan kita itu sudah tepat. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kasus Haris Industries. Selamat belajar.